Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Pada video kali ini kita masuk ke deskripsi simpan, dimana simpan ini terbagi dua, ada single dan multi data. Sekarang kita langsung ke materi simpan, single, dan teks, nomor, tanggal, dan lain-lain selain gambar. Oke, single sebelumnya kita telah membahas apa sih single, apa multi data. Single itu intinya ya kita menyimpan data ke dalam satu tabel dengan satu jajaran data saja. Kayak contohnya seperti apa sih, langsung saja kita buat. Asumsinya di sini kita akan coba membuat dulu kit tutorial PBNet formulanya dengan cara button ya, tambahkan button. Lalu di sini properties name kita ubah menjadi simpan, formula simpan. Lalu captionnya yang ini kita rubah menjadi formula simpan, tekan enter. Kemudian kita buka ini flat iconnya, kita cari icon simpan ya, save di sininya. Misalkan ini, saya pilih 64 pixel. Sedang downloading. Ini wifi nya di lantai 4, enggak nyampe saya, bentar. Saya hotspot dulu. Kita ganti wifi. Belum muncul nih. Nah ini ya, sudah tethering, di reload dulu. Saya pilih yang 64 pixel, free download. Oke, ini kita cut, kita pindahkan ke project kita di icon ini. Lalu kita rubah, ke delete. Kita rename menjadi simpan. Lalu kita tambahkan di sini large image-nya. Adanya di project yang ini. Oh sorry, bukan yang ini. Nah ini simpan, open, klik OK. Nah ini dia. Berikutnya kita tambahkan satu form di sini. Nah sini klik kanan, folder yang pertama adalah formula simpan. Lalu ini add access item form frm formula simpan, klik OK. Nah sudah seperti ini. Kita atur properties name teksnya menjadi formula simpan, tekan enter, save all. Kemudian di sini kita tambahkan tab apa, tabnya desain ya, desain toolbox, cari tabnya, pilih tab pen ini. Nah ini, lalu ke drag ke sini, cukup sekali. Oh sorry, bukan yang ini, kurang bagus. Tabnya kita coba cari yang tab extra tab control. Nah yang ini aja. Nah ini ada extra tab page 1, ada extra tab page 2. Ini klik di sini sekali saja, bebas mau di sini intinya ke sini ya. Kemudian kita fokus ke properties name, di sini rubah menjadi tab home.
Nah ini kemudian cari doc. Nah ini docnya kita pilih yang ini fill. Nah jadi biar semua seluruh form terisi. Nah kemudian klik yang ini nih. Pertama kita klik yang ini, tab extra tab page, kemudian klik yang ini nih, dia fokusnya ke sini sehingga muncul properties name extra tab 1. Kita rubah menjadi tab single data. Ininya teksnya kita rubah menjadi formula simpan single data (2), tekan enter. Nah udah, kemudian klik yang extra tab page 2. Nah kemudian rubah ininya, klik setelah klik extra tab page 2 ini masih tab home kan, kita klik yang bawah ini nih. Nah, perhatikan di mouse, kursor mouse nya klik, nah sehingga muncul seperti ini, ada garis kan, artinya terpilih. Nah, kemudian kita fokus ke properties name. Nah ini udah terpilih extra tab page 2, kita rubah menjadi tab simpan multidata, tekan enter. Kemudian properties teksnya kita rubah menjadi formula simpan multidata. Benar nggak penulisannya ya, multi pakai Y. Nah ini aja deh, multidata seperti ini. Nah sudah seperti ini, kita ke sini ke formula simpan single data. Kita coba ke Excel. Nah ini ya, Excel kita misalkan mau menginput nama NIS, nama kelas. NIS nama kelas, berarti ini namanya label. Biasanya di dalam VB.NET itu pembuatan program yang toolbox. Apa toolbox itu? Toolbox yang ini nih. Nah ini komponen-komponen yang digunakan biasanya nih keseringan itu label. Label yang mana? Yang ini buat memberikan nama. Lalu text edit sama date time. Nah ini ada simple button yang sering ya. Yang sering tuh 3 ini sebenarnya. Label, text edit, date time, simple button, sama ada combo box juga. Nah ini dan lain-lain. Cuman yang sering ini biasanya ini aja. Dari 4 ini poin 1 2 3 4 biasanya ya. Label yang mana? Ini yang NIS nih. Label itu keterangan. Oke, kita tambahkan label. Nah, pastikan yang terpilih adalah tab single data ya, yang ini nih. Nah kemudian toolbox klik, lalu ketikkan label. Label di sini banyak muncul, ada label, ada link label, ada label, link label lagi, ada red label. Ini kalau diinstal Telerik akan muncul red label. Tapi kita fokus ke label kontrol ini yang ada DX21.1 nih. Ini tarik ke sini. Nah ini kan label kontrol. Ini label kontrolnya, ke properties kita rubah teksnya menjadi NIS. Nah ini dia NIS. Nah sehingga ini sama dengan yang di Excel. NIS nama kelas. Nah ini kita copy saja karena sama ya toolnya. NIS satu lagi nama kelas, save all. Nah, belum apa-apa udah di save all ya. Kita tarik, kita atur posisinya. Kembali ke modul. Di sini ada numerik sama date nih. Text numerik date. Kita tambahkan deh satu lagi. NIS nama tempat lahir ya, tempat lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Nggak pakai tempat ya, langsung tanggal lahir aja. Ini kelas. Kita tambahkan berikutnya yang bisa diinput NIS ini sampingnya, yaitu biasanya pakainya kita text edit.
Nah, di sini kan ada teks nih. Teks itu kayak string. String yang mana? String itu bebas. String itu selain bisa nomor, bisa tanggal, bebas ya. Karakternya bisa abjad seperti ini, bisa kutip 1, kutip 2 kayak gini nih, simbol. Nah, ini string kategorinya dan lain-lain. Oke, karena kita perlu string, kita coba pakai text edit. Text edit. Nah, ini dia text edit yang ini, command control yang ada DX nya, drag ke sini. Nah, ini. Oke, ini kita perbesar. Ada nis, ada nama. Ini kita copy saja nih, nis nama. Ini kita tarik. Lalu ada tanggal lahir. Tanggal lahir pakainya date. Cari date di toolbox. Pilih yang ini ya, yang date edit. Nah, ini. Oke. Kelas. Kelas kira-kira di sini sudah ada belum nih? Teks, nomor, data. Kelas sih opsional sebenarnya ya. Oke, kelas nggak perlu aja. Karena kita mewakili di modul dulu nih, yang ini dulu. Nah, ini dulu ya. Nah, ini maksudnya teks, nomor, tanggal, dan lain-lain. Dan lain-lainnya itu nggak jelas ini hapus saja. Intinya karena yang lain-lain nggak terlalu kepake. Biasanya yang sering tuh format 3 format ini. Nis dalam kurung kita ini teksnya properties name hanya angka ya inputnya. Ini dalam kurung string. Nah, kemudian ini dalam kurung tanggal. Ini kita geser. Oke, ini kita atur posisinya, susunannya, atau tata letak. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba selanjutnya adalah tombol simpan. Yang ini nih. Ini kan kita kepake. Nah, simple button. Keywordnya simple button ini. Nah, ini. Teks. Nah, kita rubah menjadi simpan single. Ini. Lalu properties name-nya kita rubah menjadi btn simpan single. Kemudian ininya kita kasih gambar ya, klik kanan yang ini nih, klik yang icon ini, diklik aja bukan klik kanan, sorry, klik. Nah, lalu pilih image ini, klik yang ini, kemudian pilih di sini save. Nah, pilih dah sesukanya, misalkan yang ini. Lalu klik OK. Nah, udah dia. Oke. Kita coba panggil form ini. Bagaimana cara memanggil form ini? Caranya sangat mudah. Di sini formula simpan, double klik. Lalu karena kita akan memanggil formula simpan ini, form ini, berarti kita fokus ke form ini. Nah, ini namanya apa dia? Double klik, properties name-nya ini. Nah, ini kita copy. Nah, kita pastekan di sini. Paste titik show. Nah, ini selesai cara memanggilnya. Kita klik start. Nah, dia sudah ya, sudah show, sudah terpanggil. Kita setting biar langsung di tengah gini nih. Ke sini, ke formula simpan, cari properties start position center screen. Oke, sudah. Kita tes lagi formula simpan. Nah, sudah ya. Kemudian ya kita tinggal input. Ini hanya angka, berarti harus divalidasi ini. Nggak boleh nggak boleh di input kayak gini, nggak boleh, kode nggak boleh, dia cuma bisa input angka. Nah, bagaimana cara settingnya? Oke, kita close. Oke, caranya ini di text edit 1 ya, ini kita rubah dulu menjadi tb
NIS, TBNIS. Yang ini kita rubah TB nama. Yang ini kita rubah menjadi TB tanggal lahir. TB itu text box atau text edit boleh, untuk mempermudah kita mengenal toolbox ini. Nah, lanjut kita akan melakukan pengaturan TBNIS ini yang bisa diinput hanya angka. Oke, caranya kita ke properties ini. Nah, kemudian di dalam properties ada properties lagi nih. Nah, ini klik, lalu cari. Nah, di sini kita cari max setting. Max setting tipenya kita pilih di sini numerik. Nah, ini dia numerik. Apakah sudah selesai? Cukup seperti ini. Kita coba pakai cara yang paling simpel dulu ya. Jadi properties, cari max setting, lalu max tipenya menjadi numerik. Kita save all, kita coba jalankan. Kita panggil. Nah, ini saya sudah melakukan pengetikan di keyboard huruf A, nggak mau, dia nggak muncul. Simbol juga nggak mau. Saya coba menginput angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kosong. Nah, ini bisa ya. Artinya sudah bisa semua. Nah, ini gimana caranya biar dia pas diginin tuh nggak muncul gini nih 1,2. Ada apa namanya ini, ada mempermudah display format ya, display formatnya harusnya gini kan. Nah, coba kita atur display formatnya di properties. Nah, ini ada display format, ininya menjadi numeric. Kemudian oh ini ya betul, display format ya yang ini. Edit formatnya juga sama, kita numeric. Cuman nanti di sini di max setting, terus ke bawah, max setting ke bawah, cari. Nah, ini ada use, mana nih, use max display format sudah false. Oke, sudah ya, kita coba tes apakah bisa dia. Oke, tetap ya, biar formatnya enggak seperti ini. Kalau ditinggalin enggak. Oke, kita coba setting lagi. Kalau simple, kita coba simple ya. Tadi numerik kita setting simple. Simple beda. Oke, sudah betul di properties. Max setting numerik. Oke teman-teman, sepertinya itu defaultnya dari sini ya, dari DevExpress tool max setting sendiri. Jadi kalau kita pilih numerik, dia secara default muncul gini nih. Nah ini, tapi pas diinin hilang. Nanti gimana caranya biar ini hilang nih pada saat input ini, nggak kelihatan gitu komanya. Nanti saya buatin di khusus video trik and trik saja ya, jadi agar mempermudah pemahaman. Kita close ini, kita coba input lagi, karena sebenarnya koma ini tidak akan muncul nih, tidak tampil. Ini mempermudah user saat kita melakukan input data saja. Oke, nah ini string. Kalau string itu kan bebas, jadi nggak perlu kita apa-apain, biarkan defaultnya dari text edit sendiri. Kemudian tanggal juga sama, defaultnya seperti ini, dia 0507. Kenapa tanggal dulu, lalu bulan, lalu tahun? Ini mengikuti dari format ini. Nah, saya setting formatnya
di Windows seperti ini 0507/2022. Jadi kalau formatnya tanggal dulu baru bulan, di sini otomatis mengikuti tanggal baru bulan. Kalau bulan dulu baru tanggal baru tahun, dia ngikutin juga kayak gitu ya. Ini. Nah, kita akan coba misalkan nih Syamsul Bahri. Nah, kalau single kan cukup ini disimpan di dalam satu data tabel. Berarti kita tinggal buat tabelnya nih, karena ini mau disimpan di mana, diakses atau di data yang mana. Kita kan pakainya SQL Server, berarti data ini akan kita simpan di SQL Server. Pertanyaannya, bagaimana menentukan ini NIS, ini data nama, ini data tanggal lahir? Oke, caranya kita kembali ke SQL Server. Nah, di sini di DB latihan ada beberapa folder ya, icon folder, ada database diagrams, ada tables, ada views, dan seterusnya ke bawah. Kita pilih yang table. Table ini apa sih? Tabel ini yaitu yang ini nanti berfungsi untuk menampung data-data adanya di tabel ini. Nah, bagaimana cara menentukan kita akan menyimpan tabel data single ini ke tabel yang mana karena masih kosong? Caranya kita di sini klik kanan, new table, artinya bikin tabel baru. Nah, di sini ada muncul defaultnya seperti ini, ada column name, ada data type, ada allow null ya. Nah, ini adalah column name ini, kalau di Excel itu yang ini, NIS nama kelas. Nah, ini column name. Ini ya, column names, nama kolom, atau nama lainnya biasanya field. Bukan field tapi field. Nah, ini nama lainnya yang ini ya, karena ada 3 kan tanggal lahir nih gini kan, berarti kita harus bikin 3 kolom ini. Kolom namanya ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama NIS, berarti NIS, tekan enter. Ini bebas penamaan, ini boleh NIS, boleh lengkap gini, misalkan nomor induk siswa, bisa kayak gini, boleh bebas ininya. Yang penting yang mudah buat teman-teman. Kali ini minta tolong disamain dulu ya, NIS, kemudian ada nama, kemudian ada tanggal lahir, berarti tanggal lahir. Nah, di form ini NIS ini hanya angka, ini string, ini tanggal lahir. Nah, di data tipenya juga kita sesuaikan. NIS ini kalau mau hanya angka, kita bisa cari di sini ada numerik, ada nvarchar, ada nvarchar. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu ini. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Cuman saya tidak merekomendasikan untuk saat ini teman-teman mempelajari ini ya. Karena secara global biasanya yang dipakai itu kalau data yang kita input hanya angka, saya pakainya float. Nih, ini tipe data yang paling aman untuk menyimpan data yang sifatnya numerik. Kemudian nama ini kan string di sini ya, string saya biasanya pakai nvarchar. Nah, ini nvarchar ini kenapa di dalam kurung ada 50, ini besar abjad yang diinput ya. Biasanya saya pakai yang max saja seperti ini, jadi maksimal. Tanggal lahir ini date. Nah, berarti di sini harus pakai date juga. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian untuk mempermudah, saya tambahkan setelah NIS ini ada single data. Kemudian ini saya copy melalui keyboard dengan Ctrl C, paste di sini. Nah, ini. Kemudian setelah kita melakukan penentuan kolom name ini kan ada 3. Nah, kalau teman-teman ada 4 kolom, misal di sini ada nama orang tua, ada kelas. Nah, berarti dia ada berapa kolom? 1 2 3 4 5. Ada 5 kolom. Berarti ininya bikin lagi di sini. Nama orang tua, kelas. Nah, seperti ini. Lalu tipenya apa dan seterusnya ya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, pada kali ini kita cukup 3 saja karena konsepnya sama.
Nah, kalau udah dianggap selesai, kita tekan save di sini, save table. Nah, ini kita beri nama tbl single data. Penamaan table ini bebas. Nah, cuman kali ini silakan disamakan dulu. Klik OK. Nah, ini kita coba close. Tabel di sini belum muncul ya hasil buatan kita. Ini kita klik minimize dulu, lalu klik reload ini, refresh. Klik lagi. Nah, dia sudah ada TB single data. Bagaimana cara melihat data yang ada di dalam tabel ini? Caranya, klik kanan, lalu pilih ada select top 1000 atau 100 atau 200. Ini nilai 1000 ini sudah saya setting manual. Standarnya kalau nggak salah ada berapa gitu, 200 atau 1000 lah. Intinya bebas ya. Ini select top 1000 itu intinya tampilkan 1000 data saja. Kalau edit top 200 itu menampilkan data yang dapat kita edit langsung di sini kayak Excel gitu jatuhnya. Kayak ini hal gampang ya. Kita close dulu. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana kalau ternyata di kemudian hari ini kita akan melakukan penambahan data nih. Ternyata ini ada 4. Kan awalnya 3, ada NIS, nama, tanggal lahir. Ternyata kita akan menambahkan misalkan mata pelajaran gitu atau bayaran lah, ada biaya lain gitu. Gimana caranya di sini nambahinnya? Nah, berarti di sini klik kanan desain, klik kanan pilih desain. Desain ini ya, ini kita kembali ke kolom name, lalu di sini kita tambahkan dan kalau sudah tekan simpan. Oke, seperti itu ya. Baik, sampai di sini kita udah bisa paham kan ya konsepnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan data yang kita input di sini. Ini nih. Ini akan kita masukkan ke sini. Oke, bagaimana caranya ke sini nih? Nah, dia simpan ke sini. Oke, gimana caranya? Langsung saja kita buat. Saya akan coba buatkan formula terlebih dahulu. Kita ambil di sini data. Nah, formula simpan itu seperti ini saja. Nah, wait ya. Nah, saya siapkan dulu untuk formula simpan. Nah, ini dia. Formula simpan itu seperti ini kodenya. Saya pindahkan dulu ke Microsoft Word. Nah, ini. Kita ratakan. Nah, oke. Formulanya yang pertama ada call koneksi. Call koneksi ini apa sih artinya? Nah, sebelumnya kita telah melakukan pembuatan modul koneksi di sini kan. Nah, ini. Yang ini kan? Nah, ini artinya kita akan menghubungkan form ini, form formula simpan ini ke database ini, DB latihan. Oke, langsung saja kita buat. Caranya pertama double klik di sini nih. Nah, ini. Oke, saya coba perbesar. Lalu panggil call koneksi. Hubungkan tabel ini ke database ini. Nah, berikutnya, formula berikutnya adalah ini kita copy saja. Nanti coding ini saya lampirkan di deskripsi ya, bisa diakses di deskripsi. Copy, gali ke sini, double klik di sini. Nah, ini kita pastekan di sini. Nah, ini dia. Ada di sini kita mulai dim simpan header as string. Ini sebenarnya bebas ya penamaannya, misalkan menjadi simpan single seperti ini atau simpan satu, simpan bebas, intinya bebas. Kemudian simpan single ini kan sebagai string, isinya apa? Ini kita paste, berarti yang ini simpan header, paste. Simpan single, lalu ini juga kita paste.
Ini semua rumus nih, ini rumus ya, formula, nggak bisa kita rubah atau sesuaikan sendiri. Ini rumus simpan data ke SQL Server. Kalau bagaimana kalau menyimpan datanya bukan ke SQL Server, tapi ke Access atau MySQL? Perbedaannya cuma di sini. Nah, ini SQL command ya. Kalau Access nanti ada ODBC, kalau MySQL ada MySQL di sini, bukan SQL. Tapi kali ini kita fokus karena yang beda cuma di sini doang. Oke ya, lanjut. Simpan single ada insert into. Nah, ini artinya simpan ke mana? Karena kita akan menyimpannya ke tabel ini, berarti ini kita rename dulu. Klik kanan, rename, single data, kita copy tabelnya. Nah, kita akan menyimpan data ke sini, kita pastekan single data ini. Values itu artinya nilainya, artinya kalau digampangin gini ya, simpan data ke tabel single data yang nilainya ada di D1, D2, D3, D4 dan seterusnya, D. Nah, ini seterusnya ini kemana nih jalurnya? Nah, jalurnya yang ini, karena ini ada 3 berarti 1, 2, 3, berarti kita cukup 3 saja. Nah, hapus nih, ada 3 yang mana sih? Berarti di sini juga ada 3 nih, 1, 2, 3. Kemudian yang pertama itu isinya apa? 2 apa? 3 apa? Kalau kita melihat dari urutan tabel ini kan, yang pertama tuh harus NIS, yang kedua nama, yang ketiga tanggal lahir. Nah, urutan ini akan sesuai nanti dari yang kita input di sini, D1, D2, D3. Kalau D1-nya misalkan ya, nih, ininya bukan NIS tapi nama siswa ini, maka yang tersimpan di sini bukan NIS tapi nama siswa. Kalau tertukar posisinya. Oke, lanjut saja ya. Karena kita 3, yang pertama adalah NIS, yang ini nih, ini tuh apa namanya? Berarti kita ke properties, yaitu nilai yang ada di TB NIS ini. Kita copy, balik lagi ke sini, pastekan di TB kode ini. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu TB nama. Lari ke properties name, copy lagi, paste di sini. Yang ketiga apa? Yang ketiga tanggal. Copy dan tanggal di sini, berarti ini hapus dulu ya. Ini saya hapus dan tanggal, edit. Kalau tanggal jangan teks ya di sini nih. Khusus untuk tanggal, teman-teman harus melakukan inputnya seperti ini. Nih formatnya. Jadi kalau TBNIS kan cukup TBNIS titik teks nama titik teks. Nah, khusus tanggal nih, khusus tanggal harus ada seperti ini. Format dalam kurung TB apa ini, TB tanggal lahirnya kita copy. Nah, titik edit value ya, harus edit value. Ini biar gampang, langsung saja di sini kita ketikkan hapus format. Nah, kita pertama cara pengetikannya atau penulisan kodenya, ketikkan saja format gini, lalu buka kurung, jangan dulu tutup kurung, buka kurung sekali, lalu panggil TB tanggal. Nah, ini dia udah muncul, lalu titik edit value ya ini, lalu koma, lalu kutip 2 sekali, lalu masukkan tanggal, urutannya tanggal dulu, tahun ya, tahun dulu, Y kecil 4 kali, strip M besar 2 kali, lalu DD, lalu kutip 2, tutup kurung. Nah, ini khusus kita menyimpan data yang formatnya tanggal. Ini kan tanggal nih. Nah, di modul ada tanggal. Nah, khusus yang tanggal, baik yang single ataupun multidata, ini harus penulisannya seperti ini. Nggak boleh berbeda, misalkan ini jadi Y-nya 2 kali, nggak juga nih. Kita rekomendasikan seperti ini aja formatnya. Ya, seperti ini.
kita hapus. Oke, nah sekarang kita penyesuaian format. Karena nis ini hanya angka, di sini kita rubah tbnis jangan teks. Kalau teks nanti kebaca yang ada koma ini nih. Ntar ya, kita coba runningin dulu nih. Kalau kita pakai teks 1 2 3 4 nih, kita nulis sejuta. Nah kalau kita tbnis titik teks, ini kebaca nih komanya, ini kebaca koma, ini kebaca titik. Karena kita mau mengambil hanya angkanya saja, berarti yang ini nih kayak gini kan, berarti jangan titik teks tapi edit value ininya nih, edit value. Nah ini sama kan edit value, cuman ada dua di text edit itu, ada text sama edit value. Kalau yang sifatnya tanggal dan nomor itu pakainya edit value, jangan teks. Kalau string pakai teks. Kemudian biar lebih afdol, lebih afdol gaya, ini kita tambahkan coding seperti ini ya. Ini kita hapus dulu, ketikan file seperti ini nih, yang ini file, lalu buka kurung, panggil tbnisnya, titik edit value, cari, nah ini, lalu tutup kurung, sehingga codingnya seperti ini. Nah ini ada garis merah, artinya error. Kalau error seperti ini caranya mudah, teman-teman tinggal ke sini. Nah dia muncul ikon lampu ini kan, klik sekali yang ini, lalu pilih import system data SQL client. Nah errornya sudah hilang karena sudah dibantu sama Visual Studio buat mengimport SQL command. Kita lihat ke atas, nah ini dia kan, ini import system data SQL client. Ada dua cara. Cara gampangnya kita di sini klik ikon lampu lalu pilih import data SQL. Cara kedua, ketikkan manual ini import system titik data titik SQL client. Oke ya, ini codingnya sudah berhasil nih. Kita coba deh. Nah kita coba formula simpan, sejuta ya. Nah ini sejuta, lalu nama, tanggal, ini simpan. Udah aja klik, nggak ada info data berhasil disimpannya. Nah kita coba cek dulu, ini kan, klik kanan, edit top. Nah ini datanya sudah berhasil disimpan. Coba kita simpan 2 juta. Geo misalnya, tanggalnya kita bedain. Nah udah diklik, ini klik kanan execute SQL. Nah ini 2. Nah sekarang gimana caranya kalau disimpan tuh pas udah berhasil tuh ada pesan data berhasil disimpan. Oke, caranya kita tinggal ke sini saja nih, ke di project ada form server kan, ini double klik lagi, tes koneksi, ke bawah. Nah ini kita copy nih, munculkan pesan benar, karena kan formulanya sudah ada, kita tinggal copy paste aja. Nah lalu kembali ke formula simpan, di sini kita tambahkan paste di sini. Oke, selesai. Ini ada error, caranya sama ya, ini arahkan ke sini, tunggu beberapa jedanya, klik ini lalu import ini. Nah yang ini masih oke, sudah. Nah kita sesuaikan pesannya, ini kan koneksi ke server berhasil, berarti kita sesuaikan informasinya, yaitu data berhasil disimpan. Oke, kita coba tes lagi. Tadi 2 juta, kita 3 juta sekarang. Namanya Ali misalnya, Mas Ali nih, 3 lalu simpan. Nah data berhasil disimpan, klik kembali. Nah, coba kita refresh. Nah ini dia ya, udah. Nah berikutnya, ketika kita klik simpan single ini berhasil, data disimpan, ini harus kita kosongkan, ting jadi kosong baru lagi, kayak pertama kali gini nih. Nah caranya gimana? Caranya
kita di sini buat sub baru, sub awal, lalu bikin lagi sub kosongkan. Nah, di dalam sub kosongkan ini kita panggil deh ini, copy, paste di sini. Nah, lalu ada tb nama. Ini kalau sudah hafal nama ininya ya, nggak perlu kita copy paste sebenarnya. Bisa kita gini aja nih, tb tanggal lahir. Bisa seperti ini, atau mau kosong juga nggak apa-apa. Nah, oke. Untuk tab ini jangan kosong, tapi dia edit value nothing, jangan titik teks ya, jadi nanti error. Kalau pakai titik teks itu dia ada beberapa Windows yang kurang support. Oke, sudah. Ini kita panggil sub ini di dalam sub awal. Lalu call awal ini kita panggil di sini, berarti setelah klik kembali kan kosongkan. Nah, ini kita coba tes. Empat. Oke. Simpan, data berhasil disimpan. Kalau kita klik kembali dia hapus. Nah, kosong ya. Oke, sudah berhasil. Ternyata seperti itu codingnya. Nah, ini dia codingnya, simple, silakan diperhatikan dulu. Oke, nah berikutnya kita lengkapi nih coding kita di dalam button simpan single ini. Ketikkan try. Setelah try ini di keyboard, teman-teman tekan enter sehingga muncul format template kayak gini ya. Try, ada chat as exception. Nah, ini kita blok. Selanjutnya kita blok yang ini. Udah di blok, kita klik kanan cut. Lalu di sini kita ini nih biar gampang ya dipisahkan, sub simpan single kita pastekan di sini. Nah, paste. Lalu ini sub simpan single kita copy dan ke sini. Kenapa sih dipisah? Jadi biar nggak banyak, nggak numpuk di sini aja sih. Enaknya kita kelompokkan by group. Kemudian di dalam chat as exception ini adalah handle coding template ini ya, try, chat sampai enter ini fungsinya coding untuk menghandle error. Jadi kalau ada error pada saat klik simpan ini, dia aplikasi kita nggak langsung ngebug ke close itu, tapi ada muncul pesan errornya. Baiknya seperti ini codingnya, message box dalam buka kurung tutup kurung, otomatis dia kayak gini. Nah, message box titik show, MGS, sorry, harusnya MSG bukan MSG box. Nah, gini kodenya, gini aja biar nanti sistem mengikutin apa sih pesan errornya. Nah, kayak gini. Oke, teman-teman, sampai di sini kita sudah selesai nih materi yang ini ya. Saya coba kasih tanda. Nah, selanjutnya kita akan coba, kalau tadi kan di video ini kita nyimpan ke database, sekarang kita akan coba nanti nih di video selanjutnya akan simpan gambar ke folder dan ada ke database juga. Oke, seperti apa untuk coding simpan gambar ke folder dan ke database akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Saya tutup dengan akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.